Kalau di 5 tuh rutin pasti ada praktikum. Ada praktikum. Ada praktikum tiap minggu. Kita giliran kalau nggak fisika, biologi. Lalu kita juga ada STEM. Kalau di SMP 5 ada LMS sekolah ya. Jadi soal-soal simpen di sana gitu. Saya simpen supaya saya nggak lupa. Anak-anak juga boleh ngelihat. Tapi ternyata pas saya masuk, "Mem, kita udah kerjain, Mem." Saya sampai gini, "Kamu rajin banget." Halo teman-teman penabur, kembali lagi di podcast inspiratif bersama kami BPK Penabur Bandung. Nah, sekarang kita lagi ada di SMPK 5 BPK Penabur Bandung nih. Nah, hari ini kita juga akan membahas topik yang sangat menarik dan seru nih. Tapi sebelum itu, di tengah kita sekarang sudah hadir ya narasumber yang sangat menarik dan lucu ini Ibu ini ya. Boleh Ibu perkenalkan dulu namanya siapa, terus mengajar sebagai apa? Oke, halo, saya Dewi. Saya ngajar IPA Biologi di SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Oh, IPA Biologi ya Ibu. Ibu kira-kira udah berapa tahun Ibu ngajar di sini? Dari tahun 2002 ya, 20. Sangat-sangat senior ya Ibu ya. Masih banyak ya. Masih banyak ya. Oke Ibu. Nah Ibu kira-kira dari 20 tahun, Ibu emang dari awal itu ngajar biologi? Biologi betul di sini. Sampai sekarang ya Ibu? Sampai sekarang. Nah kira-kira gimana sih Ibu ngajar biologi di SMPK 5 ini? Menarik banget karena mereka waktu dari SD kan belajarnya IPA gitu. Nah ketika masuk ke SMP kan dibagi dua nih, ada fisika sama biologi. Di biologi tuh mereka tuh happy karena banyak praktikum, sama sih fisika juga gitu. Jadi tiap minggu biasanya pasti ada praktikum gitu, menyenangkan. Praktikumnya kayak apa sih Bu? Misalnya kalau saya kan ngajar kelas 9 ya. Jadi misalnya ada praktikumnya sistem ekskresi misalnya, ngecek urin atau misalnya uji makanan, mereka ngecek dari nasi, terus dari gula misalnya, ini nih masuknya ke glukosa, karbohidrat atau apa gitu. Terus macam-macam sih kayak ekosistem, terus yang terbaru pakai virtual lab juga buat yang kimia. Virtual gitu. lab tuh kayak gimana tuh Bu? Jadi kayak misalnya pakai Gizmo gitu ya namanya websitenya. Jadi kita masuk ke sana terus kita nyoba-nyoba nih konfigurasi elektronnya. Kan selama ini kalau ngajar konfigurasi elektron atau genetika nih, masih inget gak sih yang tikus hitam dikawinkan dengan tikus putih. Nah kalau zaman dulu kan saya ngajarnya di papan tulis tuh, nulis gitu kan ya, gambarin ini M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil gitu kan ya. Anaknya bengong terus gitu nyalin gitu. Nah sekarang mereka pakai virtual lab, jadi tikus hitam dengan tikus putih, terus mereka tinggal gerakin tuh di drag gitu kan, tikus hitam, tikus putih, terus tinggal dikawinin gitu, nanti keluar kemungkinannya. Kelihatan di situ tikusnya ternyata bisa tikus abu misalnya gitu sih. Udah semakin variatif ya. Bener, ilmu teknologi ini banget ya, maju gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu nih apa sih perbedaan pembelajaran sains di SMPK BPK Penabur ini 5 ini dengan yang lain Ibu? Kalau di 5 tuh rutin pasti ada praktikum. Ada praktikum tiap minggu. Kita giliran kalau nggak fisika, biologi. Lalu kita juga ada STEM. Jadi ada praktek kolaborasi, semua mata pelajaran gabung gitu dengan beberapa kali IPA sebagai ujung tombaknya. Jadi anak-anak bikin misalnya yang sekarang ya kelas 7 tuh bioplastik. Gitu, jadi plastik tapi dari bahan bio. Kalau yang kelas 9-nya mereka bikin produk bioteknologi konvensional, jadi mereka bikin yogurt, bikin wine, bikin apalagi ya roti, tapi mereka kemas, jadi kayak misalnya snack tapi cocolannya pakai yogurt, terus bikin masker dari yogurt kayak gitu, bikin wine tapi disemprot, ya ampun kayak gitulah. Itu collab sama IPS, gimana cara memasarkannya, terus matematika dari apa sih si kemasannya gimana nih supaya menarik kayak gitu. Itu sih kelebihannya. Kolaboratif ya Ibu. Benar. Ya tadi ya. Jadi kalau menurut pengalaman dari Ibu nih dari 20 tahun mengajar tuh ada nggak sih Bu pengalaman-pengalaman yang kayaknya menarik nih dari siswa, kayak Ibu ini saya nggak bisa ini gitu, gimana? Ada nggak sih Bu? Jadi paling tersentuh tuh ketika siswa yang sulit gitu ya untuk ngerti gitu kan ya, kan kerasa juga ya pas
pas ngajar nih kayaknya matanya juga masih kosong nih gitu kan ya. Kayaknya nggak ngerti nih ketika didatengin gitu kan, diajarin dikit-dikit gitu kan. Terus udah gitu balik lagi ke sana, ini gimana nih, memang lambat gitu penerimaannya, tapi ketika dia bisa, terus besoknya dia kasih, mem ini yang saya udah dikerjain di rumah gitu, itu saya sampai nangis. Wah, kamu ngerjain bener, ini sisanya di rumah gitu. Iya mem, saya berusaha. Aduh, saya sampai keluar dari mata, saya bilang keren ya kamu, saya benar-benar tersentuh deh gitu, karena jarang gitu ya ada yang sampai ngerjain tugas tuh di rumah gitu untuk sesuatu yang dia nggak bisa, dia berusaha gitu sih. Berarti emang ini ya Bu, menarik ya, pengalamannya agak-agak banyak ya, unik-unik ya Bu ya. Benar. Kalau ini Bu, ada dari Ibu sendiri, ada nggak sih metode sesuatu khusus gitu, misal biar siswanya tuh ngerti, oh ini tuh belajar tadi kayak genetik gitu kan dari lab ya Ibu ya. Nah ada nggak sih kalau Ibu sendiri ngajarin sesuatu kayak mungkin unsur kimia ini nih, atau enggak fisika itu kan ngitung ya Bu ya. Kadang siswa juga mikir, aduh ini apa, rumusnya baik banget gitu, ada nggak sih Bu? Oke, karena saya ngajarnya biologi, terus kebanyakan anak kan pikirnya ngafalin gitu ya, padahal kan pemahaman gitu. Jadi kalau kita paham biasanya bisa, cuman memang kebanyakan sih harus nginget. Jadi saya biasanya ngasih mereka tuh mnemonik namanya, jadi jembatan keledai. Jadi kalau misalnya nih, saya sendiri nggak bisa loh bedain kiri sama kanan. Jadi kalau misalnya di jalan gitu nggak bisa bedain mana kiri mana kanan. Nah, jadi saya ngasih tahu sama siswa, kalau misalnya nih contoh ya, misalnya jantung kan di sebelah sini, kiri gitu kan. Nah kalau jantung kiri itu kan adanya di buku tuh juga kiri. Jadi saya kasih tahu kalau jembatan mnemoniknya kita keluarin si kelingking kita, terus ini kan kiri nih, kita simpan di buku. Ini tetap kiri, jantung kiri. Terus saya kasih jembatan keledainya misalnya kiri kaya. Jadi yang bagian kiri itu kaya akan oksigen gitu. Jadi mnemonik tuh misalnya kayak gini, putik so benang sari, ketukar terus kan, mana jantan mana betina. Jadi kalau misalnya putik itu perempuan, ingat aja sama-sama P. Jadi putik pasti betina, perempuan gitu sih, supaya nginget merekanya. Kita ada jembatan keledainya. Kalau kayak misal semacam video gitu atau kalau video gitu. gambar saya pakainya waktu PJJ. Waktu PJJ saya sampai bikin online. Bikin video, bikin kayak games interaktif ya, sampai saya belajar Scratch gitu waktu itu sampai les. Terus udah gitu Kahoot, kuisis yang kayak gitu. Cuman pas PJJ ketika mereka balik ke sini mereka bosen, kan udah ada di sekolah gitu kan ya. Mereka pengen yang ini nih, pengen yang banyak gerak. Jadi biasanya saya bawa ke lapangan, terus saya gambarin jantungnya di situ, terus kita keliling ini loh kita sebagai darah. Namanya play role ya. Jadi kayak bermain peran mereka sebagai darah. Jadi dari pembuluh darah, namanya vena pulmonalis, terus masuk ke atrium kiri, ke ventricle kiri kayak gitu. Jadi ketika mereka banyak gerak, terus langsung dites, bagus tuh gitu. Jadi pas abis pembelajaran gitu langsung tes. Pas mereka lagi ininya juga geraknya saya tes lisan, jadi saya dapat nilai juga. Jadi merekanya juga happy karena kan nggak di kelas ya. Biasa kan kalau pas PJJ kan 2 tahun duduk terus kan kadang ngilang gitu. Nonton video dipercepat gitu kan ya. Nah kalau sekarang gurunya ada, jadi langsung face to face, terus udah gitu langsung action juga, mereka dapat nilai, selesai. Saya harap sih dengan mereka ada pergerakan gitu, mereka ngelakuin juga lewat praktikum atau mereka juga ngerasain jadi darah gitu, itu lebih ingatannya lebih long lasting sih gitu. Lebih interaktif juga ya. Betul, lebih ingat pas saya tanya kan, biasanya kalau di abis pembelajaran saya tanya gimana belajar hari ini, ya mem lebih ingat mem gitu. Syukurlah ketika ulangan ada gitu, lumayan. Ada nggak Bu pengalaman lain lagi nih menurut Ibu masih unik gitu buat diceritain gitu Bu kira-kira? Kalau di pembelajaran biologi apa ya, karena yang sekarang tuh uniknya mereka cepat ngerti sih, terutama yang kelas 9 ya. Cepet banget ngerti. Jadi bahkan saya tuh kasih soal tuh kan memang kalau di SMP 5 ada LMS sekolah ya. Jadi soal-soal simpen di sana gitu. Saya simpen supaya saya nggak lupa.
anak-anak juga boleh ngelihat. Tapi ternyata pas saya masuk, mem kita udah kerjain mem, saya sampai gini, kamu rajin banget. Semua udah 10 nomor, iya rajin banget. Sampai gitu, keren gitu. Dan asiknya tuh kelas 9 tuh berusaha banget lah, kan mereka mau ngadepin asesmen ya. Mereka berusaha banget untuk bisa gitu. Itu yang kelas 9 saya rasain sekarang. Lebih fight gitu. Berarti ibu ini emang khusus ngajar di biologi aja ya? Betul. Tapi kalau seperti pelajaran lain fisika, kimia gitu ada nggak sih ibu kira-kira? Kalau yang fisika beda gurunya, beda tapi kita nanti jadi gini, kalau di IPA tuh kan ada misalnya KD kompetensi dasar 1, misalnya cahaya tuh fisika nanti yang masukin nilai. Kemudian kalau yang kedua misalnya makhluk hidup, ini nanti saya yang masukin gitu. Jadi nanti dirata-ratain, masuklah ke rapot gitu. Kalau yang kimia itu kan kelas 9 tuh ada atom, ion, molekul ya gitu. Itu pelajaran terakhir kimia. Saya sendiri kurang bisa sebenarnya. Kurang bisa beneran. Jadi pas saya cek sama beberapa guru yang ngelesin anak SMA, oh kita pakainya ini dah, konfigurasi elektron yang bilangan kuantum. Waduh, saya masih bilangan KLMN nih kalau di SMPK 5. Ya gak kepake katanya, mendingan ajarin yang bilangan kuantum. Jadi saya belajar lagi, tanya-tanya. Terus saya nemu website Gizmo itu nolong banget. Jadi siswanya masuk ke sana, terus mereka cek di situ misalnya ada apa ya, atom Al misalnya aluminium, nanti anaknya tinggal masukin. Oh ini bilangan kuantumnya masuknya tuh spinnya atas bawah gitu, itu dia sendiri yang masukin. Udah gitu nanti korek katanya gitu. Wah seneng kan anak-anaknya, wah mem bisa banget mem, keren. Saya bilang wah keren. Jadi benar-benar harus manfaatin teknologi lah. Sekarang ngebantu banget dengan adanya website atau teknologi dari internet tuh gitu. Berarti nggak cuman siswanya doang yang belajar, ibu juga belajar banget. Karena kalau nggak ketinggalan nanti. Anaknya juga bosan kali ya kan kalau kita nulis gitu kan ya di papan atau gimana kan gitu. Jadi lebih lebih banyak explore sayanya juga. Kalau nggak saya ketinggalan nantinya. Dulu juga waktu ada PJJ gitu kan saya belajar bikin video. Terus gimana nih bikin games tapi sesuai dengan keinginan saya, nggak kayak di Quizizz. Jadi saya belajar Scratch gitu. Scratch itu apa ya Bu? Jadi kayak coding. Coding. Jadi kita belajar sendiri ngeles. Saya sampai belajar dari temen gitu. Gimana Bu? Susah nggak Bu? Pengalamannya gimana Bu? Itu tuh saya kan gini, belajar makanan tuh susah banget ya, belajar enzim kan. Anak-anak juga nggak inget lah ya. Ini yang pertama tuh petialin, terus di lambung ada macem-macem gitu. Kalau pakai games tuh kan lebih menyenangkan. Jadi saya bikin ada gambar roti, terus nanti rotinya kepecah gitu ya. Ini namanya yang di mulut tuh karbohidrat dipotong-potong jadi apa gitu. Nanti ada pertanyaannya kayak gitu. Itu saya masukin ke lomba media di BPK Penabur 15 kota tuh saya menang. Puji Tuhan sekali. Dapat laptop waktu itu. Sambil berkarya sambil dapat. Iya, jadi pertama saya kasih ke siswa dulu. Gimana nih? Asik mem gitu kan ya. Ini lebih ingat nggak belajar enzim? Ingat mem gitu kan ya. Jadi saya pikir saya sengaja loh sampai les sama temen gitu ya untuk bikin games itu. Saya bilang supaya kamu ini banget lebih ingat gitu sih. Itu yang maksudnya bukan hanya siswa yang belajar, guru juga harus tetap explore. Berarti emang bisa dilihat ya teman-teman, guru-guru di SMPK 5 ini emang effort ya. Effortnya memang mantap. Kira-kira Ibu ada ini nggak Bu tips gitu buat siswa-siswa yang mungkin masih kesusahan buat belajar terlebih di sains ya Bu? Ada nggak kira-kira Bu? Untuk kalian nih yang belajar biologi nih, jangan pernah bilang kalau biologi itu atau IPA itu susah gitu kan. Yang saya rasakan gitu, belajar biologi kan biologi itu ilmu tentang makhluk hidup. Nah saya pengennya
selain belajar biologi, dia tuh ngerti bahwa dengan belajar biologi dia lebih ngehargain diri sendiri, aware sama kesehatan diri sendiri, dia aware sama makhluk hidup di lingkungannya, dia bisa jaga lingkungannya, ekosistemnya, dan dia lebih berterima kasih sama Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang siswa ketika saya ngajar ya, kamu tahu nggak kalau kamu punya hormon insulin? Nggak tahu mem, jadi kemana-mana pergi aja ya, nggak tahu. Hormon insulin ini loh fungsinya gini-gini. Jadi salah satu cara kita ngenalin Tuhan, gimana anugerah Tuhan buat hidup kita ya lewat pembelajaran gitu. Jadi saya selalu ngajak, say thanks ya to God hari ini kamu punya hormon insulin loh gitu. Jadi bukan hanya belajar tapi dia juga respect sama yang udah Tuhan kasih buat hidupnya. Nyadarkan gitu. diri gitu ya. Bener, dengan dia respect bahwa oh iya ya Tuhan tuh udah baik banget ya sama hidup saya, udah bikin saya sehat. Oh yaudah deh, saya mau belajar lebih baik gitu. Berarti ini nggak cuma belajar sains, juga belajar agama ya. Harus nilai-nilai Kristiani ya, masuk. Wah, emang keren teman-teman guru-guru di SMPK 5 ini. Ya, Ibu mungkin ada sepatah dua kata lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman penabur kali ini. Jangan pernah berhenti berusaha dan jangan pernah berhenti belajar. Selalu berikan yang terbaik. Gitu. Oke, teman-teman penabur, segitu dulu kira-kira topik pembahasan kita kali ini. Dan kira-kira buat teman-teman penabur yang masih mau nonton video-video kita yang lain, boleh juga dicek ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video-video ini. And see you. Maju terus penabur. Bye-bye. Terima kasih.